nilai keislaman, akhlak dan perilaku kesopan santunan terhadap orang tua. Dia akan mengatakan bahwa ibu itu paling hebat, ayah itu paling luar biasa. Tidak semua orang tua itu menjadi pendidik. Nah, tetap kita harus bisa berbakti walaupun dia bukan orang tua biologis kita. Selebihnya kita serahkan sama pimpinan pondok pesantren. Seperti itu. Ya minta sama Allah, ya Allah jadikan orang tua kami orang yang mendapatkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di podcast Madinah, media dakwah Islam Indonesia Berkah yang dakwah dengan temanya tentang keluarga muslim terutama. Baik, nah hari ini kita seperti biasa kedatangan tamu kita yang luar biasa. Masya Allah, Ustadz Fauzan Lamik. Support banget dengan kegiatan kita, support apapun itu. Aku diskusi dengan beliau, dia ayo siap kita jalan, ayo siap. Baik, Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah saya baik Mas Agung. Mas Agung gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Anak istri gimana Ustadz? Alhamdulillah baik, anak baru 1 perempuan. Oh. Masih usia 4 tahun lah. 4 tahun. Belum nambah lagi? Belum mau nambah? Ya doain aja biar bisa nambah lagi. Alhamdulillah. Semoga ya. Semoga kalau nambah tuh laki-laki lah. Maunya seperti itu. Itu. Namun semuanya kita kehendak Allah nanti yang akan mengatur semuanya. Ya, baik Ustaz. Gini Ustaz, apa sih ya? Kan belakangan ini sebenarnya kalau tadi kita nanya tentang anak gitu, tentang anak keluarga itu seperti apa? Sebenarnya aku juga dalam arti gini, kita sama-sama berkeluarga, sama-sama punya pengalaman yang mungkin ya sama-sama lah mirip-mirip gitu. Tapi Ustadz itu masih anaknya putrinya itu baru 4 tahun, sedangkan saya itu satu itu sudah kelas SMP kelas 1, yang gede itu SMA kelas 1. Nah, ternyata Ustadz, ketika anak ini kecil dan ketika anak kita tuh dewasa, ternyata berbeda loh. Berbeda maksudnya cara menyikapinya, cara komunikasinya dan lain itu sampai sekarang pun juga aku pribadi tuh masih belajar gimana sih nggak bisa kalau dulu kecil gini aku gini misal kakak nggak boleh nonton HP, nanti nonton HP injekin aja dulu ya, sekarang nggak bisa kayak gitu, itu nggak bisa Ustaz. Artinya kita harus ada strategi baru lah untuk ini. Nah tapi sisi lain Ustaz, dari sisi anak nih Ustaz, saya tuh mencoba sebenarnya harus bertanya gini, sebenarnya adab anak terhadap orang tua tuh seperti apa sih menurut versi agama kita Ustaz? Monggo Ustaz. Ya, karena ini tinjauannya secara hukum Islam ya. Artinya kan dalam Islam itu memang ada fase-fase atau daurah-daurah dalam pendidikan anak. Ada tarbiyah-tarbiyahnya, ada pendidikan masa-masanya gitu kan. Yang dari 0 sampai 6 tahun, 7 sampai 12 tahun, 13 tahun sampai 20 tahun dan sebagainya. Itu ada fase-fasenya. Artinya setiap pendidikan itu tidak bisa kita lepaskan dari yang pertama nilai-nilai ketauhidan dan yang paling utama. Tauhid dulu yang paling utama. Fondasi utama itu dulu gitu kan. Nah, nanti ketika kita sudah mengenalkan dia nilai-nilai tauhid, di sisi lain kita juga mengajarkan mengenai akhlak dan perilaku kesopan santunan terhadap orang tua. Nah, itu paling penting. Oh gitu. Tauhid dulu. Tauhid gitu kan. Baru akhlak perilaku kepada orang tua. Karena di situ poin utama. Jadi artinya fase-fase dari 0 sampai 6 tahun itu memang sang anak itu memang harus lebih dekat kepada orang tuanya. Dan saya yakin anak itu pasti menurut apa yang dikatakan kepada orang tuanya. Begitu kan? Ketika masih kecil-kecil tuh, dia pasti menurut begitu kan. Ya walaupun mereka ada rasa nangis, tetap mereka akan tetap sama orang tuanya. Gitu. Itu fasenya mereka, gitu kan. Nah, dia akan mengatakan bahwa ibu itu paling hebat, ayah itu paling luar biasa, gitu kan. Karena memang dia dekatnya sama orang tua, gitu kan. Berbeda nanti ketika dia fasenya itu di SD dan SMP, gitu kan. Dia akan lebih dekatnya kepada teman-temannya. Bi'ahnya itu bi'ah lingkungan yang ada di sekolah mereka. Bi'ah lingkungan. Bi'ah itu kan lingkungan ya. Artinya lingkungan pendidikan mereka dekat dengan gurunya, dekat dengan teman-temannya. Itu akan menjadikan faktor mereka itu melihat bahwa saya itu nggak hanya ada di rumah saja, tapi saya ada di luar, gitu kan. Nanti mereka sama orang tua itu sudah mulai agak sedikit bukan menjauh ya. Artinya waktunya sudah nggak seperti waktu dia kecil. Kan terbagi. Karena terbagi seperti itu kan. Karena fase-fase mereka itu waktu dia kecil kan lebih dekat sama orang tuanya. Makanya waktu kecil itu deketin aja sama orang tuanya, nggak apa-apa. Kita mau dibilang
kok dia nggak mau keluar dan sebagainya, nggak apa-apa, ada fasenya. Supaya rasa dia kepada orang tua itu sangat dekat sekali. Bonding ya. Seperti itu. Ajarkan dia misalnya surat-surat Al-Fatihah gitu kan. Kalau bisa yang mengajarkan surat Al-Fatihah itu orang tuanya. Jangan sampai yang lainnya. Itu peran penting orang tua. Gitu kan. Nah, nanti kalau mungkin usia-usia yang lanjutnya itu silahkan. Karena kan tidak semua orang tua itu menjadi pendidik. Tidak semua orang tua itu menjadi pendidik. Dalam arti apa nih pendidik? Artinya guru. Guru. Ya kan? Karena nggak semua orang tua itu dia bisa menjadi guru. Mampu menjadi guru. Karena walaupun di situ ada yang mengatakan al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu adalah sebagai sekolah pertama. Nah, mungkin jadi pertanyaan, apakah semua ibu itu bisa menjadi seorang guru? Gitu kan? Nah, ada batasannya gitu kan. Ada kapasitasnya ketika dia mengajarkan kepada seorang anak. Nah, bisa jadi seorang ibu itu dia nggak bisa menjadi guru yang profesional, tapi dia bisa menjadikan suasana di rumahnya itu menjadi madrasah. Oke, artinya dia tetap ada guideline seperti apa? Tetap gitu kan. Bikin batasan. Gitu. Buat suasana di rumah itu seperti sekolah. Ya kan, dengan sekolah yang fase-fasenya ya, gitu kan. Jangan terlalu memaksakan anak itu. Sesuai dengan umurnya lah. Sesuai dengan umurnya. Artinya kan nggak semua usia itu kita samakan, gitu kan. Ada yang mungkin masih usia dini dia belum bisa baca buku, tapi di kegiatan lainnya dia bisa. Misal gitu ya, Mas. Mungkin yang dimaksud itu misal di sekolahan katakanlah dia kan belajar sama guru-gurunya. Kemudian ketika di rumah katakan dalam tanda kutip ibu tadi atau orang tuanya nggak mampu seperti apa yang diajarkan oleh gurunya, mungkin cuma kakak atau adik kita belajar ulang yuk dengan apa yang tadi di ini. Jadi waktunya waktunya di manajemenin waktunya dan lain-lain. Waktunya ibadah, waktunya belajar, waktunya kayak gitu saja. Fungsi orang tua. Karena kita lihat Indonesia ini banyak kok orang-orang yang lahir bukan dari orang-orang yang latar belakangnya mampu dalam pendidikan. Artinya banyak yang dari dia petani, tapi anaknya bisa menjadi S1, S2, S3 dan sebagainya. Itu banyak. Yang dari pemulung anaknya berhasil menjadi TNI, polisi dan sebagainya begitu. Nah, artinya kan suasananya kan berbeda. Mohon maaf dengan orang-orang yang mungkin sudah ada pendidikannya, itu tidak usah ditanyakan. Saya yakin sih insya Allah anaknya juga pasti mumpuni karena memang latar belakang pendidikan orang tuanya juga mumpuni, terjamin gitu kan. Nah, tapi ada juga kok yang mohon maaf dari petani, dari mungkin latar belakangnya mungkin bukan orang berpendidikan, tapi bisa melahirkan orang-orang yang berpendidikan. Bisa melahirkan orang-orang yang alim, yang soleh gitu kan. Nah, itu kan bukti bahwa tidak mesti kita ini mendidik anak itu yang latar belakang kita itu harus berpendidikan. Dalam berpendidikan dalam arti itu pernah sekolah atau pernah punya ijazah atau seperti apa? Iya, formal. Formal ya? Artinya formal gitu kan. Artinya walaupun dia non formal pun dia bisa mendidik anaknya seperti itu kan. Tapi kan kemampuan orang tua juga berbeda-beda. Seperti itu. Siap. Terus tadi balik lagi tentang adab atau sikap anak itu seperti apa sih? Mesti harus bagaimana terhadap orang tuanya gitu. Oh iya, terkait adab memang di sini sih kalau kita dijelaskan, saya hanya mengutip dari surat Al-Isra ya, ayat 23. Di situ dikatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Nah, di sini dijelaskan bahwa dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya itu telah dewasa, maka ketika dia sudah berlanjut dewasa, janganlah engkau mengatakan kepada orang tuanya. Fala taqul lahumā uffin, gitu kan. Dan dilanjutkan wa qul lahumā qawlan karīma. Dia harus berkata yang baik. Artinya apa? Kita berkata saja tidak boleh. Berkata di sini ini makna Allah yang luar biasa ya dalam surat Al-Isra. Jadi kita berkata saja itu tidak boleh sama orang tua, apalagi bentak, apalagi sampai kita menyakiti perasaannya. Meninggikan suara, meninggikan, memukul, itu tidak boleh. Itu memang apalagi kalau kita fenomena sekarang ya, banyak anak yang mohon maaf menghardik orang tuanya, membunuh orang tuanya, itu banyak. Nah, inilah menjadikan faktor-faktor Islam harus berperan penting dalam pendidikan
anak buat kedepannya nanti. Kita kan harus ada regenerasi buat kedepannya. Seperti itu. Harus perbaikan gitu ya. betul. Seperti itu. Oke. Terus saya jadi kepikiran ya, misal katakan gini, kan anak itu kan ada anak dalam arti anak biologis dan anak yang Non biologis. non biologis. Nah itu gimana? Apakah sama aja? Ya, terkait Artinya? anak yang biologis dan non biologis. Artinya kan sama-sama anak ini perlu dapat namanya kasih sayang dari orang tua. Kita melihat Rasulullah deh. Rasulullah itu kan ketika itu dia sudah ditinggal sama ayahnya dalam kandungan. Ya kan? Ketika itu Rasulullah juga usia 6 tahun sudah ditinggal sama ibunya. Ya kan? Ketika itu juga Rasulullah ditinggal sama kakeknya, gitu kan. Bahkan ketika ibunya masih hidup pun, ketika dia tidak mampu menyusui, Rasulullah disusuin dengan Halimah Sa'adah ya, yang mana ibu persusuannya. Nah, itu kan arti kan secara ininya kan bukan ibu biologisnya, hanya persusuan. Tapi rasa sayangnya Halimah Sa'adah terhadap Rasul itu luar biasa sekali, ya kan? Nah, tetap kita harus bisa berbakti walaupun dia bukan orang tua biologis kita. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Artinya selama dia memberikan nasihat-nasihat yang baik, walaupun itu orang tua non biologis ya, dia memberikan nasihat-nasihat yang baik, itu kita harus menerimanya, harus mendengarkannya. Kalau memang itu nasihat-nasihat yang baik, wawasainal insana biwalidayhi. Jadi nggak apa-apa kalau kita diberikan nasihat sama orang tua yang mungkin bukan orang tua kandung kita, selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kan soalnya kan banyak banget kejadian-kejadian, misal yang tadi fenomena orang kemudian buang anak, taruh di penitipan anak, kan artinya kan orang tua biologisnya nggak ada nih. Mereka tinggal dengan orang tua asuh. Nah, apakah saya nggak tahu deh, adab anak terhadap orang tua asuh itu harusnya sama nggak dengan orang tua kandungnya gitu? Itu apa? Saya juga agak gimana sebenarnya, Ustaz? Ya pada dasarnya sih kalau misalnya tujuannya untuk kebaikan dan kemaslahatan agama, itu tidak ada masalah, gitu kan. Yang penting di situ ada keriduan antara satu sama lain. Ini kan berarti kan anak tersebut ingin diasuh dengan orang lain, misalnya mungkin dimasukin dalam suatu pesantren gitu ya, atau itu kan akhirnya yang mengasuh dan mendidik bukan orang tuanya langsung, orang tuanya mungkin hanya di rumah, dia memberikan biaya pendidikan dan sebagainya, yang mengasuh mungkin suatu pesantren ya, pimpinan, pengasuhnya, mudirnya dan sebagainya. Itu tidak ada masalah, karena kita yakin banyak orang-orang yang lahir yang bukan dididik dengan orang tuanya. Banyak orang-orang yang keluar dari pesantren itu mereka bisa memberikan kontribusi yang terbaik buat agama, nusa dan bangsa. Seperti itu. Ya, tapi peran orang tua hanya bisa mendoakan. Selebihnya kita serahkan sama pimpinan pondok pesantren. Seperti itu. Doa orang tua saya yakin sangat mustajab. Kalau bicara masalah tadi pondok pesantren itu jadi gini lah. Saya tuh nggak mau ke situ dulu. Tapi aku mau gini, Ustaz. Kan di Al-Quran kalau nggak salah di surat berapa apa ya lupa. Itu kan ada tentang perintahnya Nabi Musa terhadap Firaun, jadi perintah oleh Allah gitu untuk ketemu Firaun, bla bla segala macam, terus dia kalau nggak salah ya Ustaz bersikap tetap lemah lembut kalau nggak salah ya. Padahal Firaun itu kan bukan ayah kandungnya dalam tanda kutip, bahkan ketika dia hanya mengasuh saja ketika kecil. Itu gimana Ustaz? Saya coba mengutip dari ayat. Nah, ini kan berbicara kisah ya, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ini kan berarti sejarahnya Nabi Musa, gitu kan. Artinya sejarah Nabi Musa, memang di situ kan ada perintah ketika itu Musa harus bukan melawan sih. Ini perintah yang memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Firaun ini disuruh menyembah kepada Allah. Artinya walaupun itu orang tua kita sendiri, kalaupun dia bertentangan dengan perintah Allah, boleh kita harus menasihatnya dengan baik. Artinya dengan qaulul karimah tadi ya, dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan jangan langsung kita bilang itu hal yang menyakitkan, jangan. Artinya pelan-pelan saja gitu kan, pelan-pelan. Bahkan ketika Nabi Musa itu kan tidak pandai dalam bertutur kata dia. Ya, karena Nabi Musa nggak pandai dalam bertutur kata. Dia hanya pandai strategi. Nah, makanya dia mengambil saudaranya yang bernama si Harun, ya kan? Harun ini kalau untuk bertutur kata
sangat indah, pandai gitu kan, seperti itu. Makanya dia memanggil Harun ini untuk bisa bernegosiasi kepada Fir'aun ya, walaupun Fir'aun ini bisa dibilang ayah non biologis, artinya cuma hanya diasuh ketika Musa ditemukan di sungai sama istrinya yang bernama Asia gitu kan, seperti itu. Nah, mungkin Asia ini salah satu 4 daripada wanita yang dijamin masuk surga, karena mungkin di sisi lain Aisyah ini masih taat dan patuh dengan perintah-perintah Allah. Nah, sedangkan Fir'aun ini dia tidak mau patuh kepada ajaran perintah Allah dan dia merasa dirinya itu sebagai Tuhan dan sebagainya, walaupun di sisi lain ketika di akhir hayatnya dia sudah ingin taubat, mungkin taubat sudah tidak diterima karena sudah ditenggelamkan sama Allah di dalam laut seperti itu. Dan itu udah semua kehendak Allah seperti itu. Artinya kita menasihati orang tua itu dengan perkataan-perkataan yang baik dan semuanya itu on proses untuk bisa menjadi hatinya itu terketuk untuk menjadi Islam ya. Oh seperti iya, itu. artinya gini kan, sekarang ini kan banyak fenomena, bukan fenomena sih, alhamdulillah saudara-saudara kita banyak yang mualaf juga. Betul. Ketika dia mualaf itu kadang, mohon maaf, orang tuanya itu tidak nggak ikut lah, belum ikut atau apa. Nah itu kan berarti ada gimana cara ini terhadap orang tuanya gitu. Ya, memang ada juga fenomena di kita ini kan yang mohon maaf ya, orang tuanya itu dia masuk Islam alhamdulillah gitu kan, latar belakang mereka juga belum bagus dalam keislamannya, terus anak-anaknya juga kan pasti butuh bimbingan Islamnya. Ada kan seperti itu Mas Agung ya? Ada juga. Gitu kan. Nah artinya memang peran orang tua itu sangat penting buat anak-anaknya. Itulah pentingnya kita harus menuntut ilmu supaya kita tahu dalam memberikan pendidikan kepada anak. Jadi jangan sampai kita ini nggak mau menuntut ilmu, gitu kan. Jangan melihat flashback kita ke belakang tuh masa lalu kita sebagainya, mungkin kita punya dosa dan sebagainya. Sudah yang lalu biarkan berlalu. Kita mungkin melihat kacamata ke depannya, gitu kan. Tinggal kita bertobat kepada Allah saja agar kita tidak melakukan hal-hal yang mungkin seperti dahulu gitu kan, seperti itu. Nah tinggal ngebangun bagaimana nanti anak-anak kita ini bisa lebih baik lagi seperti itu. Katakanlah anaknya mualaf terus kemudian anaknya yang mualaf, anaknya mualaf. Oh anaknya mualaf. Terus kemudian orang tuanya tuh intinya belum dan kadang belum kan menyetujui. Iya. Karena masih tinggal serumah atau bagaimana sih, lebih baik seperti apa itu? Nah ini berarti kan di sini adab dalam toleransi dalam beragama ya, seperti itu kan. Ini penting-pentingnya dalam kita memahami adab gitu kan. Nah artinya selama di situ tidak ada unsur paksaan dan sebagainya, Islam pun juga nggak harus bilang kalau memang dia ingin masuk agamaku ya silahkan, tapi jangan ada unsur paksaan, gitu kan. Kalau memang dia masuknya dengan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kita inginkan, begitu kan. Tapi kalau dia masuknya karena mungkin paksaan dan sebagainya, ini yang kita khawatirkan. Nah, apalagi takutnya dia masuk Islamnya karena yang lainnya, mungkin dia menjadi orang yang mohon maaf ya, akhirnya masuk Islamnya hanya sebatas dia ikut-ikutan dan sebagainya, itu yang dilarang. Karena kan pernah kejadian juga ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, ada yang masuk Islamnya itu cuman ingin dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Pura-pura. Artinya kan dia menjadi seorang bisa dibilang munafik ya. Artinya ini makanya yang paling bahaya nih orang munafik ketimbang orang Islam sendiri gitu kan. Jadi selama tujuannya dia ingin masuk Islam, terus misalnya orang tuanya itu mungkin tidak ridho, itu tidak ada masalah. Yang penting dia masuk Islamnya itu benar-benar dari hati lubuk dia yang paling dalam. Itulah mungkin hidayahnya. Tapi tetap ini intinya lemah lembut dan sesuai yang di dalam ayat tadi itu untuk seluruh ini semua, entah itu orang tua kita dalam tanda kutip yang memang orang tua baik dalam tanda kutip kondisinya benar, terus kemudian orang tua yang bukan kandung atau bahkan orang tua yang tadi non muslim. Artinya tetap kita harus memiliki adab-adab sama siapapun, walaupun itu bukan ayah kandung kita, walaupun orang tua kita, mohon maaf ya, nonis dan sebagainya, tetap adab-adab kita kepada orang tua harus berlaku. Berkata yang baik, bahkan mendoakannya dan sebagainya, itu diperbolehkan dalam Islam gitu. Doa-doa yang baik saja gitu kan. Doa-doa yang baik gitu kan. Ya minta sama Allah, ya Allah jadikan orang tua kami orang yang mendapatkan hidayah. Semoga sama sepertiku bisa mengenal Islam lebih dalam seperti itu. Ya, kalau yang mungkin non biologis ya alhamdulillah saya telah diasuh olehnya gitu kan, seperti itu kan. Iya, doa-doa yang baik saja minta sama Allah. Oh iya, kalau bicara masalah doa nyampe nggak sih doa kita, dalam arti sebagai anak pasti mendoakan orang kita yang mungkin karena udah almarhum lah namanya gitu ya. Berakibat apa sih gitu ketika kita doakan gitu orang tua kita di alam sana gitu. Iya, jadi kekuatan doa ini dikit lah ini, tapi jadi memang kekuatan doa itu sangat luar biasa.
Doa itu memang senjatanya bagi orang muslimin ya. Artinya memang doa itu memang dianjurkan, bahkan diwajibkan dalam kondisi apapun. Ya kan? Banyak kekuatan-kekuatan doa itu bisa merubah segalanya ya. Magnet doa itu kan luar biasa. Walaupun semuanya itu ketentuan dari Allah. Kita mungkin punya harapan yang sangat banyak dan sebagainya. Tapi kalau memang Allah belum berkehendak, ya mungkin itu cara Allah supaya mungkin kita tahu gitu kan. Kita lihat Imam Bukhari, salah satu imam besar ya. Ketika itu mungkin ibunya itu dia berdoa kepada Allah, semoga anaknya didoakan biar matanya bisa melihat, dia kabulkan sama Allah. Tapi di sisi lain memang ada juga orang yang sudah berusaha berdoa dan sebagainya, belum dikabulkan sama Allah, ada juga. Artinya doa ini bukan menjadi patokan, artinya harapan kita bisa dikabulkan. Ada kalanya memang Allah itu mengabulkan doa-doa kita, ada kalanya memang Allah itu belum mengabulkan doa-doa kita. Nah, terlepas dari Allah mengabulkan apa tidaknya, tetap berdoa harus. Jangan sampai kita putus karena harapan kita tidak dikabulkan, akhirnya kita nggak mau berdoa gitu kan. Wah, saya sudah, bahkan pernah ada yang nanya ke saya gitu kan, saat antum kan sudah umroh kemarin, antum minta apa, terus ada yang dikabulkan nggak doanya gitu kan. Saya bilang, ya semua kita punya harapan, punya keinginan, dan kita berdoa sama Allah gitu kan. Tapi kalau memang Allah belum memberikan kepada kita, bisa saja Allah takutnya mengabulkan, kitanya malah sombong, kitanya malah ingkar sama Allah, kitanya malah makin jauh sama Allah gitu kan. Imam Bukhari mungkin dikabulkan karena tahu nih suatu saat Imam Bukhari akan menjadi orang yang besar, orang yang hafal hadis-hadisnya, karena mungkin Allah tahu gitu kan. Mungkin kalau saya dihidupkan di zaman Imam Bukhari, kalau saya dikabulkan, bisa saja sih nggak seperti Imam Bukhari, ya kan? Bisa saja sih malah menjadi Fir'aunnya di zaman Nabi Musa, orang yang sombong dan angkuh gitu kan. Artinya dikabulkan atau tidaknya itu udah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mungkin dikabulkan doanya, bisa menjadi imam besar, mufti yang luar biasa di Mekah, di Madinah, bahkan dia dikuburkan di Mesir. Itu kan peran orang tua, doanya yang luar biasa. Mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan doanya itu dijabah, mungkin makanannya baik, rezekinya yang mencari maisyahnya atau rezekinya yang baik, itu menjadi faktor-faktor. Nah, bisa jadi bagaimana biar doa-doa kita nih dijabah sama Allah? Cari waktunya, cari rezeki yang hak, itu bisa menjadi faktor. Oke, artinya bukan sekedar zatnya itu yang halal, cuma juga tauhid dalam arti cara mencarinya. Betul. Gitu ya maksudnya ya. Karena apa yang kita asup ini kan sifatnya harus yang baik ya, maka outputnya juga akan baik juga. Oke, baik. Oke, Ustaz, selain ini ya, kita tadi kan bicaranya tentang adab ya. Selain adab terhadap orang tua itu ada adab terhadap siapa lagi sih Ustaz sebenarnya? Oh iya. Untuk anak, kalau anak itu. Sebenarnya adab ini kan tidak hanya untuk kepada orang tua ya. Poin tadi sebenarnya paling penting sih adab kita sama Allah. Okay. Nah, ketika adab kita sama Allah ini sangat penting juga. Ya kan? Ketika kita melaksanakan sholat, jangan sampai kita seinginan kita aja nih dalam berpakaian. Gitu kan? Setidaknya dalam menutup aurat dan sebagainya itu perlu. Bahkan Imam Malik ini salah satu mufti yang di Mekah, yang dimana dia disebut sebagai ahlul hadis ya, di zamannya, di eranya Imam Malik. Imam Malik yang dia punya kitab namanya Al-Muwatta gitu kan. Al-Muwatta yang dihafalkan sama Imam Syafi'i ketika dia di Mekah nih gitu kan. Dia bahkan ketika melihat jamaahnya itu ada pakaian yang gak bagus, sama Imam Malik ini dikasih pakaian yang terbaik. Ini kan adab. Adab artinya supaya ketika dia menghadap Allah ini berikan pakaian yang terbaik. Nah, pakaian terbaik itu nggak mesti harus gamis ya. Artinya dia yang menutup aurat dan sekiranya layak di hadapan Allah, mungkin dengan wangi-wangiannya, mungkin dengan peci dan sebagainya, gitu. Atau melihat situasi kondisi di tempat tinggalnya. Ya mungkin kita di Mekah atau Madinah pakaiannya sorban di sana, karena memang mereka terbiasa dengan pakai gamisnya gitu kan. Ya mungkin di Indonesia ini dengan berpakaian sarung yang rapi, nah itu kan bagian daripada adab juga. Nah, artinya selama kita menghadap Allah ini dengan berpakaian yang bagus dan baik, maka Allah akan suka kepada kita. Oke, Ustaz. Untuk lebih lanjutnya, untuk adab-adab yang lain mungkin kita di sesi berikutnya saja. Oke, siap. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.